Kadang saya tersenyum sendiri. Kenapa? Karena organisasi ini dalam tanda kutip agak sadis. Kita harus mempunyai rasa memperhatikan kesejahteraan hewan, keserawan. Saya tanya kenapa? Katanya kalau dikirim, dia takut sapinya stres. Oh, saya sambil senyum, tak usahkan sapi. Kita di Indonesia juga udah stres. Menurut pengamatan Chang selama ini, apa yang mungkin menjadi kekurangan dari para penyembelih sehingga mungkin ada yang memang harus tugas juleha berada di situ? Betul. Jadi makanya dagingnya pun dipisahkan dengan yang halal gitu, karena jadi subhat. Dan saya lihat Encang sudah membawa parang ini. Ya. Luar biasa. Parangnya parang apa namanya Encang? Camera! Running! 101, shot 3, take 2. Action! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakap, jangan tak cakap. Ada sesuatu yang halal boleh menjadi haram. Bahkan terkadang karena kondisi darurat, ada yang haram bisa menjadi halal. Tapi podcast kami tidak memperdebatkan yang mana haram dan mana yang halal. Tapi kita ingin berdiskusi, terutama menghadapi Idul Adha, maka yang banyak terdengar adalah proses penyembelihan. Walaupun penyembelihan itu tidak hanya dilakukan pada peristiwa Idul Adha, tetapi hampir dipastikan pada Idul Adha ada proses penyembelihan. Nah, oleh karena itu ada satu organisasi yang bersungguh-sungguh berikhtiar untuk menjadikan proses pemotongan hewan menjadi benar dan tentu saja menjadi halal mengikuti kaidah-kaidah syar'i yang ada pada pemotongan tersebut. Dengan senang hati kami mengundang Ketua Dewan Perwakilan Wilayah Provinsi Kepulauan Riau dalam organisasi yang dinamakan Juleha, Juru Penyembelih Halal. Assalamualaikum Cang Sarip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yel-yelnya apa itu? Oh, jelas ada. Apa tuh? Untuk Juleha ada yel-yel khusus, salam khusus. Aha. Ya, seperti yang pertama, salam Juleha Indonesia. Ya. Bismillahi Allahu Akbar. Nah, jadi boleh kita sama-sama nanti. Bismillahi. Bismillahi Allahu Akbar. Masya Allah. Cang Sarip. Ya. Cang Sarip ditunjuk menjadi Ketua Juleha. Sudah berapa lama? Kalau Juleha sendiri itu baru terbentuk tahun ini juga ya. Di Kepulauan Riau Di ini. Kepulauan Riau Berarti ini. dalam hitungan bulan. Ya, dalam hitungan bulan. Tapi kalau di seluruh Indonesia? Kalau di seluruh Indonesia, Juleha berdiri sejak tahun 2016. 2016 sudah hampir 5 tahun. 5 tahun di Jakarta ya. Kadang saya tersenyum sendiri. Kenapa? Karena organisasi ini dalam tanda kutip agak sadis. Penyembelihan. Tapi namanya agak manis. Ya, Juleha. Ya. Abang bisa diskusikan ke saya, Cang Sarip, apa sebenarnya maksud dan tujuan didirikan Juleha ini? Ya. Juleha dari namanya dulu nih Juleha nih. Aha. Juleha memang kedengarannya seperti nama seorang perempuan. Betul. Ya. Padahal itu kepanjangannya juru sembelih halal. Kalau bahasa Indonesia memang sembelih, tapi karena pendiri ini logatnya Madura, sembelih, sembelih, jadi kepanjangannya di Juleh, diambilnya Juleha. Oh gitu. Tidak Juliha itu kan. Ya. Nah, berdiri 2016 ketika lagi ada haul Al-Kutub di Gresik, Jawa Timur, itu ketemu para tokoh pekerja penggiat para penyembelih gitu. Melihat fenomena di masyarakat ketika saat Hari Raya Idul Adha, saat penyembelihan ini macam-macam kejadian sampai di YouTube, sampai di televisi, di berita-berita sapi yang lari setelah disembelih berdiri, kemudian penyembelihannya kurang syar'i atau tidak syar'i malah. Nah, itulah berdirinya Juleha untuk menyempurnakan itu. Ya, dulu waktu saya kecil, waktu motong ayam,
Kan Ya. tapi saya bukan bagian pemotongnya, saya bagian penggangnya itu. Pegang. Katanya kalau makin dikebawahin, Ah. berarti darahnya nggak naik. Ah. Nanti kita seneng lihat ayamnya berlari gitu. Padahal Iya. itu nggak boleh ya. Nggak boleh. Sebetulnya kalau ayam sudah ada aturannya. Ada di dalam SKKNI-nya juga ada. SKKN itu apa? Apa namanya? SKKNI apa namanya? Standar kerja. SOP lah ya. Ya, standar kerja untuk Prosedurnya. nasional. Ya, prosedurnya SKKNI. Saya kembali lagi. Jadi kalau begitu visi yang ada pada Juleha ini, juru sembelih halal ini apa? Visinya yang pertama mau syiar sembelih halal, kemudian menjulehakan para penyembelih-penyembelih. Jadi kalau julehnya saja kan banyak nih. Oh, iya. Julehnya banyak nih, tapi haknya ini jarang. Juleha, juru sembelih halal. Menjuru kan, memprofesikannya. Betul, menjadi ya profesional yang sesuai syar'i yang tadi Ya, disampaikan tadi. jadi ada semacam sertifikat lah. Betul. Kalau ya, sudah menjadi juru sembelih. ya, Kayak ada dulu sama dengan juru suntik gitu ya. Nggak ya itu mirip-mirip. SKKNI itu dari BNSP. Ya, Oh, sudah ada? 13 SKKNI standar kerja, standar kompetensi kerja ya. Nah, nasional Indonesia ada 13 sudah dirumuskan untuk juru sembelih. Jadi setelah mereka mendapat sertifikat, itu mereka berarti telah memenuhi kompetensi tadi. Ya. Tapi kan tidak mudah juga, Cang. Maksud saya tiba-tiba orang bisa tahu tentang itu. Ya, Apakah Juleha melakukan ada pelatihan atau Ya, bagaimana? tentu. Aha. Tentu sesuatu itu kalau tidak pelatihan, tidak istilahnya belajar ya atau menuntut ilmu itu tidak bisa. Jadi kita senantiasa melakukan pelatihan-pelatihan kepada para penjuru sembelih halal baik yang tahunan maupun yang sudah bekerja tetap di RPH maupun TPH di seluruh provinsi ya khususnya nanti ini. Gitu. Nah, kalau begitu, untuk menjadi juru sembelih ini dan dia dapat diikut sertakan dalam pelatihan, apa syarat-syarat yang harus dipenuhi? Syarat yang pokok atau yang wajib itu tidak ada. Kalau memang dia ingin punya niat ingin menjadi penyembelih, itu belajar boleh. Tidak ada syarat-syarat khusus lah. Tidak ada syarat khusus. Tetapi mengikuti masa pelatihan itu. Ya, Biasanya tetap. berapa lama pelatihan? Kalau pelatihan kita sering melakukan BIMTEK, ya kalau dengan dasar 13 kompetensi ini, ya berbulan-bulan atau 2 bulan pun nggak cukup. Oh gitu? Iya, karena 13 kompetensi dasar ini itu ya, yang pertama sekali itu tentang ketakwaan seorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Berarti diharapkan juru ukuran. sembelihnya adalah orang yang soleh. Ya, insya Allah begitu. Aha. Terus syarat kedua kira-kira yang agak berat tuh apa? Yang berat-berat aja lah. Sebetulnya berat. Nggak ada ya, orang berani aja, nggak ada yang berat sebetulnya. Karena umpamanya Datu mau menjadi penyembelih ya belajar. Nanti dasar-dasar penyembelih, yang penting punya mental penyembelih itu udah cukup. Atau harus punya parangnya. Ya, otomatis. Cuman nggak dibawa nih, kalau dibawa boleh tunjukin nanti nih. Sayang nih. Tapi animo dari masyarakat Kepulauan Riau atau Batam itu bagaimana? Setelah berdirinya Juleha ini? Ya, alhamdulillah kalau yang berkaitan ya atau memang dia berkaitan di masjid-masjidnya, dia terlibat di dalam panitiaan Idul Adha, kemudian dia juga penyembelihnya, itu meminta malah kepada kita untuk melakukan pelatihan-pelatihan terutama kepanitiaan itu. Karena kan sembelihan halal ini menurut fatwa MUI, ada fatwa MUI-nya nomor 12 tahun 2009 itu proses penyembelihan halal itu diawali dari sembelihan sampai ke packingan, pembagian, distribusi. Sampai itu sudah di packing, Iya. sudah dibungkus. Iya. Jadi tidak hanya menyembelih, dia harus bisa pandai menguliti, pandai memotong daging, mengerti tentang daging mana yang ini, ya, apalagi memotong kaki itu juga ada teknisnya. Semuanya ada teknis. Memecahkan tulang itu tidak soal ini. Langsung ada tekniknya. Ada teknik semua. Itulah yang tadi 13 kompetensi Ya. itu. Kemudian tidak hanya itu,
kita harus mempunyai rasa memperhatikan kesejahteraan hewan, keserawan. Nah, ini yang paling pokok nih, kesejahteraan hewan. Jadi hewan karena memang mau disembelih, umpamanya kita perlakukan semau kita. Itu tidak Jadi boleh. kita memanusiawikan hewan. Menghewankan hewan. Menghewani. Menghewani. Ya, artinya Iya. ada apa namanya? Jangan stres. Ya, sapi Iya. itu. Saya pernah, Bang Encang, saya pernah sampai ke New Zealand. Jadi orang New Zealand itu pengusahanya tidak mau kirim sapi ke Indonesia dalam keadaan hidup. Beda dengan Australia, bisa mengirim dalam keadaan hidup. Saya tanya kenapa? Katanya kalau dikirim, dia takut sapinya stres. Oh, saya sampai senyum, tak usahkan sapi. Kita di Indonesia juga udah stres. Apalagi sekarang, Pak, ya, tambah stres di Indonesia ini. Jadi kalau menghewanikan hewan, Ya. itu syaratnya apa tadi yang kesejahteraan hewan itu? Jadi gini, kita ada 5, Pak. 5 menjaga hewan itu supaya kita kesejahteraan hewan itu terkait 5. 5 menjaga tidak stres. Tadi itu betul, tidak stres itu betul. Tidak tertekan, tidak haus. Terus kemudian dia tidak lapar. Kemudian dia bebas berekspresi gitu, artinya kayak hewan dia biar aja gitu, jangan diikat-ikat Ya. duluan gitu ya. Iya gitu. Karena kadang menunggu waktu tunggu dia disembelih, Betul. kemudian diikat, dia udah ngamuk duluan, dia nggak Ya. nyaman gitu. Betul. Nah, jadi memang ada peristiwa menyenangkan pada saat Ya. sebelum disembelih itu. Betul. Tapi itu kan harus ada feeling juga ya, Bang. Ya betul juga ada feelingnya karena hewan. Karena kan menunggu hewan curhat susah juga kita ini. Ya artinya dalam mobilisasinya sendiri, mengangkutnya juga. Dengan penuh perasaan. Ya, Jadi betul. yang punya feeling tuh manusianya sebenarnya ya. Jangan beli sapi ada orang pakai motor. Ada gambarnya. Beli sapi pakai motor, motor ditaruh di belakang. Walaupun dibaringkan gitu dibalik. ya. Pakai motor beli sapi. Itu kalau ada slide di sini gambarnya saya tunjukin. Terus ada beli kambing umpamanya juga, kalau kambing masih wajar. Yang satu dikalung, satu di ini kan nggak boleh. Itu dalam belanja, dalam beli gitu. Nah, kita sampai kepada proses penyembelihan. Itu kan terutama di masjid ya, peristiwa Idul Adha. Ya. Tahun ini Juleha berdiri di Kepulauan Riau. Ya. Apa target Abang dalam Idul Adha tahun ini? Targetnya karena kita baru dan kondisi dalam keadaan pandemi COVID ini, kita kepengurusan yang sudah dibentuk seperti di Tanjung Pinang, Tanjung Balai itu diharapkan sudah mengikuti standar kompetensi yang sudah ditetapkan. Nah, khusus di Batam ini, insya Allah hampir berapa masjid sudah ya, karena kita setiap kecamatan ada pelatihan setiap minggu yang dihadiri oleh masjid-masjid yang ada di kecamatan melalui kerjasama dengan Kemenak Kota Batam. Nah itu targetnya sebetulnya kita secara umumnya semua muslim di Kepulauan Riau ini bisa menyembelih dengan syar'i, dengan paham halal. dengan syar'inya, Ya, paham paham dengan dengan syar'inya. aturan sesuai dengan ketentuan yang bukan hanya sebenarnya diatur oleh Juleha, Betul. tapi diatur oleh Quran hadis. Iya, syariahnya orang agama, betul. Allah. Iya, karena semua kan Juleha mengikuti aturan yang sudah lebih besar. Nah, menurut pengamatan Cang selama ini, apa yang mungkin menjadi kekurangan dari para penyembelih sehingga mungkin ada yang memang harus tugas Juleha berada di situ? Betul. Ada. Dari segi teknik penyembelihan, kemudian pemahaman tentang sembelih syar'i. Itu yang paling penting. Ya, yang paling pokok lagi kaitannya dengan SKKN itu tentang kesejahteraan hewan, dan satu lagi Kesmafet, Pak. Apa itu? Kesehatan masyarakat veteriner. Veteriner tuh? Veteriner ini jadi intinya gini. Apa yang dimakan oleh manusia ini tidak mengakibatkan sakit gitu. Nah, jadi
daging produk kita ini aman buat jadi. Memang goalnya Juleha itu daging yang asuh, aman, sehat, utuh dan halal. Itu dia. Aman, sehat, utuh, halal. Asuh. Luar biasa Juleha. Juleha memang sedang mengasuh para penyembelih supaya menjadi sembelih yang syar'i tadi. Ya. Menarik. Cuman kan ada orang bertanya juga, kalau udah ada penyembelihnya ini bersertifikat, paham dia syar'i, apa enggak ada pembayarannya? Oh iya, kalau pembayaran tentang jagal penyembelih itu sudah ada di dalam hadis-hadis ya kan, disampaikan ya, diriwayatkan ketika ada penyembelih itu tidak boleh dibayarkan, tapi diambil dari kurban. Umpamanya saya korban di sini, dia diupah dengan kepala, kaki, biasa tukang potongan gitu. Betul. Udah biasa gitu. Ya, biasa itu. Itu sebetulnya tidak boleh kecuali hadiah memang dia dikasih gitu. Tapi kalau mau upah diambilkan dari kantong yang korban pribadi atau dari hal lain yang bukan dari sumbernya dari hewan kurban atau daging yang dikurbankan. Gitu. Oh begitu ya? Iya. Karena biasanya pokoknya kalau di kampung-kampung itu tukang sembelih kepala kamu punya gitu. Ya itulah apa namanya, bukan mitos lagi, apa namanya, kebiasaan itu, tradisi itu diluruskan aja. Boleh sih memang dikasih, tapi itu bukan upah gitu. Bukan upah karena mungkin di daerah situ atau kepala ini nggak ada yang bisa mengelola kan. Ketimbang nggak ada yang ngelola dibuang itu, nah kebetulan tukang potongnya bisa biasanya. Jadi kasihkan aja jatah, tapi itu bukan upah gitu. Jangan ada akad upah, nggak boleh. Kulit kah semua kan gitu, karena orang-orang biasa kan tak bisa ngelola gitu kaki, kulit, itu kepala. Jadi dalam bahasa biasa atau dalam ucapan-ucapan biasa, juru sembelih ini ya bismillah saja lillahi ta'ala. Untuknya seperti itu, lillahi ta'ala. Dia harus menjiwai, memang dasarnya kita ibadah ke situ dulu lah. Oh, karena tadi asas satunya ketakwaan itu. Iya, ketakwaan itu. Mudah-mudahan dengan kerjanya sebagai juru sembelih halal ini, insya Allah menjadi amal ibadahnya. Iya, itu yang paling utama. Luar biasa. Saya lihat pengabdian. Satu hal yang organisasi baru muncul, banyak peminatnya, dan banyak peminat ini karena banyak orang ingin menyempurnakan proses penyembelihan itu. Betul. Nah, kalau begitu sampai detik ini yang bergabung dengan Juleha banyak Bang? Kalau kepengurusan aja sekitar 30-an pengurus ya, ini untuk yang di Batam. Kalau di Tanjung Pinang dan baru Tanjung Balai itu ya sekitar 20-an orang. Tapi kalau anggota yang ingin juru sembelih itu banyak. Alhamdulillah. Karena semakin banyak orang paham, betul. Insya Allah hewan-hewan yang dipotong juga menjadi hewan-hewan yang halal sesuai dengan syar'i tadi. Ya, asuh itu tadi. Asuh. Aman, sehat, utuh dan halal. Ini tidak mudah. Ya, betul. Dan kalau begitu, pengalaman Encang selama ini, kesalahan terbesar pada saat pemotongan itu di mana? Ada. Saya mengalaminya sendiri. Itu tahun 2000 atau tahun 99 itu, 1999. Ketika parang yang karena memang sebetulnya penyembelih ini harusnya punya barang pakaian masing-masing spesial. Waktu itu masih belum ya kan, masih dikasih pinjam parangnya terlalu panjang. Nah, ketika lubangnya terlalu kecil, memang secara fikih itu sudah sah. Cuman jadi tidak sempurna ketika hewannya ini agak lambat matinya gitu. Jadi dalam anatomi hewan, terutama hewan rumanesia itu yang penyembelihan kambing, kerbau, sapi, itu kan ada yang wajib terpotong itu ada 3. Ya, kalau dalam fikih Imam Syafi'i ini malah 2 aja cukup. Hulkum, marid. Hulkum itu saluran napas. Marid itu saluran makan. Nah, dan 2 urat pembuluh darah itu wajedain dalam bahasa Arabnya itu wajedain. Ini yang satu ini darah istilahnya darah yang mengalir dari otak ke jantung. Nah, ini yang kencang.
yang mengandung H2O2 Oksigen ya, oksigen. ya. Yang satu ini darah yang dari jantung ke otak utaranya. Nah, ini lebih sentakannya lebih lambat. Nah, itu yang wajib kena potong dan sekali sembelih. Nah, ketika waktu Sekali itu tebas istilahnya. gini, ada Oh, tidak putus ya? ada pemahaman jadi gini, yang namanya sekali sembelih, nah, proses sembelih ini kan kadang-kadang karena besarnya leher ini, dia tidak bisa melakukan satu gesekan. Dia melakukan gesekan 1, 2, 3, 4 sampai di atas 5 pun. Kalau pisau ini tidak terangkat, itu masih digolongkan satu kali sembelih. Satu kali sembelih. Tapi kalau umpamanya dipotong dia ngangkat, gini diangkat, tetapi dilihat belum ada putus, dilakukan lagi. Nah, itu namanya sudah 2 kali sembelih. Nah, itu yang dimakruhkan, tidak boleh. Jadi makanya dagingnya pun dipisahkan dengan yang halal gitu, karena jadi subhat nanti. Jadi yang Encang punya pengalaman Nah, tadi di mana? punya pengalaman itu satu urat tidak putus. Jadi satu urat tidak putus sebetulnya ya secara hukum maritnya putus, tetapi hewannya jadi darah ini kan masih ngalir gitu, jadi Ya. lambat. Lambat itu jadi mati lama. Nah, itulah jadi mati lama itu waktu itu belum sama sekali belum punya pengetahuan ilmu, ya apalagi baru Juleha belum hadir di situ, belum ada, belum lahir Juleha. Nah, itu bingung, akhirnya referensi telepon kiai yang di Jawa, telepon gitu kan. Nah, itu ya disarankan dipindahkan, ada yang saran gitu seperti itu. Jadi ketika kami pelatihan dengan Imam almarhum Imam Masjid Istiqlal, Ustaz Yakub itu dulu, itu saya diketawain gitu. Kalau memang nggak putus satu, segerakan satu itu diputuskan gitu. Jadi jangan malah, kalau itu bukan kategori 2 kali sembelih, kalau tempat yang belum putus itu diputuskan gitu. Tapi kalau ada yang orang putus semua gimana? Itu biasanya potong unggas. Kalau kambing dipancung itu baru. Supaya enggak penyembelih ini enggak potong sampai putus, Cang. Kita minum dulu. Iya. Ini minuman namanya teh tarik nasi kebuli Burhani. Oh, Coba iya. Encang rasa. Oh, bismillah. Gimana, enak, Cang? Sedapnya orang Melayu lah. Yang sedap itu Encang sebenarnya bila dipotong hewan tadi mengikuti syar'i. Iya betul. Jadi tidak hanya rasa hewan Betul. yang saja kita makan kecap, misalkan sudah jadi rendang dianya, tapi yang paling penting adalah bagaimana pada saat daging itu, sebelum daging itu menjadi hewan itu menjadi daging, itu cara pemotongannya. Dan di situ ada tanggung jawab sebahagiannya pada Juleha. Iya betul. Oleh karena itu, apa pesan-pesan Cang Sarip sebagai Ketua DPW Juleha terhadap masyarakat Kepulauan Riau atau himbauan untuk bersama-sama bergabung di Juleha? Silakan, Cang. Ini khusus untuk seluruh masyarakat Provinsi Kepulauan Riau di mana dia berada, terutama ibu-ibu yang suka belanja di pasar ini, ya kan? Karena sembelihan kehalalan itu bersumber dasar awalnya itu makanan yang dari hewani, diolah apapun, dibuat bakso, dibuat burger, dibuat apapun namanya, tapi awal muasalnya dari sembelihan. Jadi ketika ibu-ibu atau bapak-bapak membeli ayam, ayam potong, unggas potong, itu minimal memeriksa potongan lehernya. Jangan beli yang sudah terpotong-potong. Nah, ini meminimalisir kita memakan makanan yang subhat. Terima kasih, Cang. Saya lihat ucapan Cang tadi sangat berguna bagi masyarakat Kepulauan Riau, baik ibu atau bapak, terutama bapak yang akan menjadi pemimpin di rumahnya untuk memotong hewan apapun untuk dia menjadi halal dan syar'i. Dan saya lihat Cang sudah membawa parang ini. Ya. Luar biasa. Parangnya parang apa namanya, Cang? Ini namanya golok sultan ini. Golok sultan. Mahal harganya? Lumayan. Ya, nama juga Lumayan. sultan. Sultan. Jadi syarat memotong hewan, Ya, yang pertama tentu parangnya harus tajam. betul. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW bahwa jika menyembelih, ya, dengan setajam-tajamnya pisau dan secepat-cepatnya sembelihan. Wah, Jadi- ini berarti tajam dan cepat. Insya Allah lebih cepat orangnya nanti. Nah, jadi karena jangan pisau udah tajam tapi motongnya pelan-pelan.
Oh, Kan betul, bisa, ya kan? betul. Ada pisau tidak tajam mau cepat-cepat tapi alot nggak bisa. Jadi bagaimana kita membuktikan parang Jadi ini memang cara untuk mengetes ketajaman itu minimal dia sudah slide atau sepotongnya kertas HPS. Jangan ngetek benda tajam itu di jari, di raba. Nah, itu tidak boleh. Atau di rambut. Zaman orang dulu kan di rambut. Betul. Sampai sekarang orang masih di rambut. Nah, kalau dia malah ekstrim lagi mengerok bulunya sendiri. Jadi kalau untuk standar menyembelih itu cukup dengan kertas HPS. Nah, ini. Wih, mantap nih, Cang. Ini pisau yang bisa dua fungsi karena di dalam teknik menyembelih itu ada dua. Ada sistem atau teknik dorong yang biasa dilakukan. Ada sistem teknik tarik. Tarik ini dari atas ke bawah. Ya. Dan ini lebih sering dipakai Betul. karena kekuatan ini lebih kuat gitu, narik daripada dorong. Karena dorong harus tangan dua, dia dibantu. Kalau satu aja ini kurang powernya. Nah, untuk tadi ketajaman tadi, ini contoh ini kertas HPS semuanya. Minimal dia sekali tebas itu udah bisa. Tapi kalau yang tidak tajam nggak bisa. Jadi, Wah, tajam banget nih, Cang. ini bisa Luar buat biasa nih, Cang. enggot. Jadi memang kuncinya harus tajam. Iya, dan itu merupakan syarat ya. Syarat utama, ya, syarat pisau. utama. Karena kita pada saat pemotongan tentu tidak boleh menyiksa Betul. untuk hewan yang akan menghadapi kematian itu. Ya, karena kalau tajam itu irisannya juga bagus, terus hewan tidak merasakan sakit yang sangat. Yang lama dan Nah, iya. kalau apalagi cepat, seperti sesuatu kita kalau kalau cepat kan nggak terasa tahu-tahu sudah terasa. Nah, hewan ini kalau udah cepat sembelih dia nggak terasa, di sayatnya tidak terasa gitu. Terima kasih, Cang. Saya kira Siap. ilmu Cang selama hampir 30 menit ini sangat berguna. Dan saya sekali lagi ucapkan selamat untuk Sama-sama. menjadi pemimpin organisasi Insyaallah, DPW Juleha Kepulauan Riau. Insya Allah dengan usaha Cang makin banyak juru sembelih halal. Amin. Dan semakin mudah-mudahan menjadi amal ibadah kita semua. Amin. Cakap tentang sembelih memang tidak akan berakhir, Cang. Panjang. Tapi kalau cakap, Jangan tak cakap. iya, terima kasih, Cang. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. wabarakatuh.